konsep dasar dari kemudian yang melahirkan buku puisi menolak korupsi yang sampai 2,5 jilid itu ya, 3 jilid tapi jadi 2,5 jilid itu. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2300 tahun yang lalu, aduh banget makanya, saya mau cerita sangat jauh dari sekarang, 2300 tahun yang lalu, artinya sebelum tahun Masehi. Itu salah satu Perdana Menteri Chandragupta India itu menulis catatan tentang 40 cara merampok uang negara. Artinya 2300 tahun yang lalu yang namanya korupsi itu sudah ada. Jauh sebelum itu juga sudah ada. Setelah itu yang namanya korupsi itu menggejala dengan sangat luar biasa. Bahkan kalau kita membaca catatan sejarahnya I Ching, ya, pencatat sejarah dari Tiongkok, itu dia itu mencatat salah satu hal yang menarik di salah satu kerajaan di Nusantara, di Kalingga kalau saya nggak salah, Holing. Itu Putri Sima itu ketakutan sedemikian rupa kalau ada rakyatnya yang berbuat tidak jujur atau curang. Sampai-sampai ada putra mahkotanya itu yang melangkai barang yang bukan miliknya, yang barang itu bertahan 2 tahun di jalan. Si putra mahkota itu mau dihukum mati. Ketakutan yang luar biasa kalau negaranya itu ada yang beritikat maling, beritikat mengusik barang bukan miliknya, dia udah khawatir, udah ketakutan, tidak peduli putra mahkotanya sendiri yang mau dihukum mati, dan kemudian tidak jadi dipotong kakinya saja waktu itu. Artinya berangkat dari itu sebenarnya analisanya ketakutan itu muncul karena apa? Karena di dalam pikirannya pasti sudah ada referensi tentang ketidakjujuran itu. Orang yang sangat takut, penguasa yang sangat bersih, sangat takut terhadap ketidakjujuran muncul, perilaku maling, perilaku korup muncul, dia akan mengeterapkan hukum yang sangat ketat. Di dalam pemahaman kita tentang sejarah Kalingga itu kan negara yang sangat aman, sangat jujur, barang di jalan tidak akan ada yang mengambil dan lain sebagainya. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa pada masa itu yang namanya ketidakjujuran itu sudah muncul, pasti menjadi referensi dari tindakan hukuman yang keras itu. Memang di dalam sejarah-sejarah kerajaan kita kemudian tidak mengemuka kasus-kasus ketidakjujuran itu. Saya sampai sekarang tidak menemukan catatan ketidakjujuran dari pengelola negara zaman-zaman kerajaan sebelum Indonesia modern. Tetapi begitu VOC masuk, itu sudah ada tindakan-tindakan korupsi misalnya yang dilakukan pada zaman VOC oleh salah seorang Demang ketika dia diberi tugas untuk menanggulangi penyebaran penyakit pes waktu itu pada zaman VOC. Demang ini, orang pribumi ini, itu catatan awal tentang korupsi di pra-Indonesia modern. Kemudian setelah itu ada korupsi itu dilakukan oleh misalnya salah seorang komisaris polisi Batavia, ya. Dia itu melakukan korupsi terhadap anggaran polisi, artinya polisi Hindia Belanda waktu itu. Tetapi perilaku itulah yang kemudian salah satunya dicontoh, kita contoh. Jadi memang struktur negara modern ini sangat memungkinkan munculnya perilaku korupsi, benih-benih korupsi. Terbukti dari catatan sejarah itu pada zaman kerajaan nggak ada. Pada zaman Anda cari, pada zaman Sriwijaya ada nggak korupsi? Nggak ada. Runtuhnya Majapahit itu bukan karena korupsi, tapi karena imperium yang besar, kemudian karena karisma Gajah Mada yang menurun, karena mengeterapkan segala strategi untuk melakukan perluasan kekuasaan. Tidak ada negara di dalam sejarah kerajaan-kerajaan kita itu yang runtuh karena korupsi. Tidak ada. Tidak ada. Tapi begitu kita mengeterapkan tadi yang namanya trias politika, eksekutif, pemilihan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, disitulah mulai pemilihan kekuasaan itu mulai menyebabkan munculnya benih-benih saling mendelik antar kekuasaan, saling mencuri antar kekuasaan, saling kolaborasi antar kekuasaan, saling mencuri peluang. Pada zaman Orde Lama itu kasus korupsi juga sudah ditemukan. Jangan dikira zamannya Pak Karno yang begitu menggelora, semangatnya luar biasa memerdekakan negara ini, sudah ada kasus korupsi.
di karya sastra yang namanya Pramudia Anantatur itu menulis novel judulnya Korupsi. Judulnya Korupsi. Ini karya sastra modern Indonesia pertama yang berjudul Korupsi, ngomong soal korupsi dan menelaah korupsi yang terjadi di suatu lembaga negara. Sekarang namanya lembaga negara itu Pertamina. Kalau di dalam novel Pramudia Anantatur itu disamarkan menjadi ladang perminus. Itu mobilnya siapa itu? Mudah-mudahan bukan hasil korupsi. Pasti tidak. Pasti tidak ada yang korupsi di sini, nggak ada yang korupsi. Atau paling tidak pulang nggak akan berniat korupsi. Saya pasti nggak korupsi karena saya nggak punya kekuasaan untuk melakukan korupsi. Mas Anies nggak korupsi karena nggak berada di lembaga negara. Itu korupsi secara definitif kenegaraan formal. Saya tadi ngomong tentang ladang perminus ya. Jadi karya sastra pertama kali yang mengungkap tentang korupsi itu baru Pramudia Anantatur, dan akibatnya adalah Pramudia Anantatur itu kemudian dimisiui oleh Soekarno sampai dipenjarakan. Pada zaman Orde Lama yang namanya jurnalis Rosian Anwar sama Mukhtar Lubis, ya kan? Itu dipenjara oleh Soekarno karena dia mencoba membuka kasus korupsi yang dilakukan oleh Menlu Subandrio waktu itu. Jadi perilaku korupsi ini memang muncul sejak kita melakukan mendirikan negara dengan konsep modern, dengan pemilihan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Dan yang paling heboh adalah fenomena Akil Mukhtar, ya kan? Artinya Akil Mukhtar ini melakukan korupsi itu baru-baru saja setelah KPK ada. Padahal kalau panjenengan sekalian baca tentang fenomena korupsi di beberapa negara belahan dunia, yang namanya KPK itu ada ketika negara mau runtuh karena kasus korupsi. Jadi yang namanya lembaga super body KPK, ya, di negara-negara lain ada. Lembaga itu diperlukan manakala struktur hukum, kekuasaan secara formal itu tidak kuasa mencegah perilaku korupsi dan negara mau runtuh. Jadi indikasi bahwa negara Indonesia itu mau runtuh. Kenapa? Karena ada KPK. Wong sudah ada polisi, sudah ada jaksa, sudah ada kehakiman. Kenapa masih butuh KPK? Gila kan? Dan sudah ada KPK, masih ada Akil Mukhtar. Gila kan? Jadi sebenarnya kita itu sudah komplit, Mas Anies, Mas Toto. Teman-teman sekalian itu mengamanatkan kepada pemerintah Republik Indonesia di dalam kasus penanggulangan korupsi itu sudah komplit. Ada langkah legislatifnya, ada yudikatifnya, ada eksekutifnya, ya kan? Semua partai ngomong anti korupsi. Entah itu partai yang berbasis nasionalis maupun berbasis agama atau berbasis apapun ngomong anti korupsi. Tapi toh korupsi masih ada juga. Ya kan? Bahkan partai yang mengatasnamakan Islam pun tidak luput dari perilaku korupsi, sudah lengkap. Tapi sebenarnya sudah lengkap kita itu. Jadi apalagi yang mau kita lakukan? Apalagi yang kita mau harapkan dari lembaga formal negara itu? Ronggo Warsito itu di dalam salah satu karyanya juga mengungkap satu kata tentang korupsi. Korup. Ya. Artinya pada zaman itu korupsi sudah diketemukan, sudah mulai ada indikasinya, ya. Udah mulai masuk VOC itu, masuk Belanda itu, ya. Nah, berangkat dari situasi-situasi semacam itu, teman-teman penyair Indonesia itu berkumpul dan melakukan gerakan, namanya Gerakan Puisi Menolak Korupsi. Kenapa puisi? Puisi itu langkah kebudayaan, ya. Langkah struktural, langkah kultural. Karena langkah politik sudah dilakukan, legislatif, yudikatif, eksekutif sudah dilakukan, sudah lengkap semua. Yang kita lupa itu, kenapa pada zaman kerajaan-kerajaan dulu tidak dikenal yang namanya korupsi, tidak dikenal yang namanya merongrong uang negara? Itu barangkali karena kesalehan lokal, karena kesalehan kebudayaan. Kalau panjenengan tahu di Jawa Tengah itu ada yang namanya railok. Kalau orang sudah bilang orailok, itu tidak pantas. Di Sunda ada yang namanya pamali, di Bugis, di Makassar, di Toraja ada, di Madura pun ada yang namanya rasa malu.
Rasa malu, idiom-idiom lokal, kesalehan lokal itulah yang sebenarnya tidak diadopsi di dalam struktur hukum dan struktur politik negara Republik Indonesia modern. Struktur hukum kita itu struktur hukum Belanda. Warisan pendidikan kita itu warisan pendidikan kurikulum Belanda. Paling tidak kalau secara ekonomi tahun 60-an itu kurikulum ekonominya dari Amerika, kapitalistik. Itulah kenapa kemudian saya akhirnya mengamini beberapa desakan kawan-kawan penyair yang ayo kita bikin gerakan kultural. Ini gerakan kultural, gerakan kebudayaan yang membudayakan bagaimana rasa malu untuk melakukan korupsi. Jadi tidak lewat jalur hukum, karena jalur hukum sudah ada yang nanganin, ya kan? Jalur politik sudah ada, politik yang nanganin. Jalur agama sudah ada, ya kan? Berapa tahun Departemen Agama itu ada dan justru menjadi sarang dari korupsi, ya kan? Gila betul kan? Gila betul, ini udah stres kita itu kalau ngomong soal korupsi, kemudian dari struktur hukum dan lain sebagainya. Di Undang-Undang KPK apalagi itu sudah ada sebenarnya kalau panjenengan itu ngomong soal menolak korupsi, mendukung sikap anti korupsi, itu Anda itu dilindungi oleh undang-undang. Itu barangkali undang-undang itu disusun karena saking stresnya. Jadi soal korupsi itu bukan lagi soal lembaga negara, bukan lagi tanggung jawab murni lembaga negara, tidak. Buka Undang-Undang KPK. Di situ disebutkan bahwa warga negara itu termasuk yang harus mendukung gerakan anti korupsi. Buka undang-undangnya. Jadi kita nggak usah takut bahwa apa yang kita lakukan ini memang sebenarnya dilindungi negara. Itu biografi korupsi ya. Jadi bukan hanya hari ini saja. Pada 2300 tahun yang lalu sudah ada. Maaf, kalau menurut orang Kristen namanya Yesus, ya kan? Yesus itu pada zaman Yesus itu juga dikenal yang namanya perilaku korup itu dilakukan oleh yang namanya misalnya Lewi atau si Zakheus sebelum menjadi pengikutnya Yesus, sebelum menjadi pengikutnya Nabi Isa. Ya. Zakheus atau Lewi itu dia itu pekerjaannya adalah penarik cukai untuk bangsa Romawi. Pada waktu itu pengikut-pengikut Yesus atau pengikut-pengikut Kanjeng Nabi Isa ini pada khawatir, Kanjeng Nabi, kenapa si Zakheus diajak juga ikut sama kita? Nanti kita itu mensiarkan agama kita itu sulit, cinta kasih kita itu akan sulit. Ya Yesus. Kenapa? Lewi, Zakheus itu kan penarik cukai. Penarik cukai pada waktu itu akrab dengan yang namanya dia menaikkan pajak. Jadi cukai itu pajak. Dia menaikkan pajak dengan semena-mena dan tidak disetorkan semua ke bangsa Romawi. Sebagian dimakan sama dia. Dan masyarakat mendiamkan itu. Pada zaman Nabi Isa dikenal itu, sudah dikenal. Indonesia belum lahir. Ya, saya bawa beberapa teman, kebetulan saya dikontak sama Mas Anies, mau nggak teman-teman dari gerakan, jadi latar belakang gerakan puisi menolak korupsi itu adalah sebagian kelompok masyarakat yang tidak punya latar belakang kekuasaan hukum, politik dan lain sebagainya, tetapi punya kepiawaian kultural, punya kepiawaian kesastraan, kemudian berkumpul, bikin buku secara mandiri, didanai sendiri, kemudian roadshow itu datang ke tempat-tempat, termasuk ke depan panjenengan sekalian ini, dengan difasilitasi oleh teman-teman, termasuk kalau di Pati ini difasilitasi Mas Anies. Ya. Jadi nggak tahulah ini uang korupsi atau tidak, makan sama dia, tidur sama dia, kemudian dikasih sumbangan transportasi sama dia, nggak tahu itu uang korupsi atau tidak. Kalau toh itu uang korupsi, mudah-mudahan nanti tidak korupsi lagi. Siapa sih yang percaya kalau dia korupsi? Dari mana? Ya, jadi difasilitasi oleh teman-teman, oleh masyarakat untuk melakukan penyadaran, melakukan sharing tentang korupsi lah. Kebetulan teman-teman yang saya bawa ke sini, yang datang dengan saya ke sini adalah teman-teman guru. Jadi mereka itu adalah penyair, penulis puisi yang kebetulan juga berprofesi sebagai guru. Nah, tapi mereka nanti di sini tidak mengajar Anda sekalian karena Anda bukan anak TK atau SD atau SMP. Nah, mereka akan membacakan puisi-puisi yang berkaitan dengan korupsi, barangkali berkaitan dengan korupsi di lingkungan akademis. Saya kira itu pengantar saya. Jadi kenapa saya dan kawan-kawan memilih puisi, memilih sastra atau memilih gerakan kebudayaan? Karena gerakan kebudayaan ini satu, mandiri, tidak terkooptasi oleh lembaga kekuasaan. Ya. Kemudian yang kedua,
kita itu sudah punya banyak lembaga yang mengurusi soal hukum termasuk korupsi. Itu. Langsung atau? Ya, sebelum Avanza hitam yang punya rumah mau lewat. oh, mobil Avanza hitam yang parkir di KB plat B. Nah, dipindahkan dulu tempatnya, mobil Avanza yang plat hitam, plat B. Jadi ada yang menarik, jadi begini, kalau kita sebenarnya kan kalau dalam orang Islam itu kan nek perkara hukum itu sebenarnya kan sudah sangat penuh di Quran, di hadis, ar-ra'si wal murtasi finnar misalnya, orang yang menyuap dan yang disuap itu di neraka itu wis kurang apane gitu. Kemudian tadi potong tangan, kemudian macam-macam lah banyak. Tapi kenapa kok ya tetap bahkan yang sudah dalam tanda kutip alim pun kan masih bisa korupsi. Itu tadi kalau persoalan pertamanya bagi saya kejujuran sebenarnya. Yang kedua sebenarnya internalisasi nilai. Ada kesalahan sistem pendidikan kita baik di Islam maupun yang umum tentang internalisasi nilai. Sekarang begini, contoh sederhana ya. Kalau Anda didatangi orang kemudian untuk disuruh mengumpulkan dana tentang masjid misalnya. Ini akan dibangun masjid. Cepat sekali mendapatkan dana. Gampang sekali mendapatkan dana. Tapi jajal kita coba orang di kampung mengumpulkan dana untuk misalnya membangun jalan. Ribet gak karuan itu. Untuk membangun jalan loh. Dianggap jalan itu tidak kalah penting dengan masjid. Lebih penting masjid. Padahal jalan sama dengan fasilitas umum. Nah, internalisasi nilai semacam ini yang keliru gitu loh. Artinya nek gue masjid penting, nek gue jalan nggak penting misalnya. Padahal sama pentingnya sebenarnya. Kalau kita tadi berbuat baik itu oke, tapi nek nyuri dengan cara seperti itu kayaknya nggak apa-apa, diperbolehkan. Apalagi kalau terus kemudian pakai alasan pampasan perang, alasan macam-macam lah. Ini bisa dimasukkan ke infak macam. Jadi ini pembenaran bukan kebenaran. Padahal sidik itu dalam Islam itu sidik itu bukan hanya jujur, tapi punya unsur benar, original, genuine. Jadi bukan ketika seseorang sebenarnya dia sadar ini uang ini mestinya haram ini, nggak boleh saya pegang. Tapi kekalahan dia kemudian merasionalisasikan ini boleh. Jadi kalau ketika orang punya kekuasaan, kasus-kasus contoh kasus ya, saya nggak tahu apakah ini mergo iblis lali nggodho apa piye. Yang jelas ketika partai-partai Islam kemudian kena masalah yang sama, depak menjadi sarang korupsi misalnya, kita kan bertanya, loh mereka dalilnya apa? Kenapa kok mereka tidak mampu melawan itu? Jadi ada internalisasi nilai yang tidak tersampaikan. Dan mudah-mudahan PMK ini akan menjadi internalisasi nilai. Saya ingat satu hal yang harus saya katakan. Kenapa dulu wali-wali itu memakai lagu anak-anak untuk mengajarkan Islam, untuk menyebarkan Islam. Bahkan lagu anak-anak, ilir-ilir, dul-dul pacul dan lain sebagainya kan lagu anak-anak itu. Karena anak-anak itu menjadi garis pertama untuk mempertahankan kebudayaan nilai dari satu generasi ke generasi lainnya. Kalau lagu dewasa bar dirungokke lali, tapi lagu anak-anak terus ada kan. Ilir-ilirnya zaman Wali Songo sampai sekarang masih ada, masih diabadikan. Dan anak-anak itu pemegang nilai yang artinya sebagai menjadi medium untuk menularkan nilai itu secara efektif. Jadi kalau kita mau nggak bisa mangkas korupsi itu kecuali dari anak-anak. Kita didik anak-anak untuk menyadari mana milikmu, mana bukan milikmu, dan jangan mengambil yang bukan milikmu. Mungkin itu, Mas Lea. Saya ini siapa yang kira-kira sepertama kali dikasihkan? Oke, saya panggilkan guru dari Pekalongan. Ini guru dari Universitas Negeri Pekalongan, Mas Ribut. Unikal, kita kasih plus Mas Ribut. Ini tidak berpotensi menjadi koruptor karena Unikal ini kecil ya potensi keuangannya. Kemudian beliau itu hanya guru biasa.
bukan dekan, bukan ketua jurusan atau apa. Kemudian secara potongan juga wah sulit ini. Hah? Orang member ini, nggak bisa bohong dia itu. Termasuk ke sini itu tidak seperti Arjuno. Kalau Arjuno itu pembohong Pak, kemana-mana itu sendiri. Kalau dia ke sini dengan anak istrinya, orang bakat bohong. Ayo silakan sana Mas. Cik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat berbahagia sekali saya bisa hadir di sini karena sejak awal saya sudah sangat ingin sekali berkunjung ke Pati, kota yang sangat ingin saya kunjungi. Baik, langsung saja saya kira karena waktunya sudah sangat malam katanya teman-teman ini ada banyak penyair yang sudah ngantri. Saya bacakan saja beberapa puisi. Yang pertama judulnya Libido Kerasi. Libido Kerasi. Di bawah kibaran rok mini, aku lihat ada peta pembangunan. Dibangun atas dasar undang-undang hasrat. Di atas pola kekuasaan yang tak lebih libido kerasi. Dasi-dasi tergolek lemas di pojok kamar bintang 5 kelas eksekutif para eksklusif. Celana kain katun harga orang kantoran dan setelan jas lunglai di atas kursi sudut kamar di bawah sorot lampu remang. Ya, perselingkuhan dianggap kewajaran. Inilah prostitusi agenda politik atas nama proyek membangun negara dalam gelegak birahi. Tanda tangan di atas celana dalam dan kutang yang basah oleh keringat. Lalu jadilah negara. Puisi ini saya tulis karena melihat bahwa ternyata kasus-kasus korupsi di Indonesia rata-rata ujung-ujungnya soal perempuan juga. Hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah. Kemudian puisi yang kedua saya mau bacakan yang ini saja deh. Saya tulis Ekononation. Negara adalah ekonomi, politik adalah kuda tunggangan, pembangunan adalah slogan, pendidikan tak lain kandangnya, hukum sekadar boneka mainan, dan kebudayaan tak ubahnya panggung dagelan, disuguhkan pada tamu asing cukup ditepuki dan disoraki.